Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Mudah-mudahan Sahabat Wahyu semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Sahabat Wahyu, insya Allah kita dalam sesi kali ini kita akan membahas 3 bahaya polisi RW bagi rakyat dan demokrasi. Nah, namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wahyu, kabar baik. Semoga juga antum baik. Baik, Alhamdulillah. Kita semua baik Bang Rocky. Nah, kita akan membahas 3 bahaya polisi RW bagi rakyat dan demokrasi. Bang Rocky, namun sebelumnya saya akan membaca salah satu berita. Ini saya ambil dari polri.go.id tanggal 13 April 2023. Dengan judul Polri berencana terapkan program polisi RW di seluruh Indonesia. Jadi Polri akan mengadopsi program polisi RW pada Polda Metro RW, Polda Metro Jaya untuk diterapkan di seluruh Indonesia guna meningkatkan intensitas komunikasi antara penegak hukum dan warga yang dilayaninya. Nah, jadi di sini saya lihat Kapolda Metro Jaya yang baru dalam arahan kepada Polri juga meminta untuk dilaksanakan penguatan pada program polisi RW ini sebagai tindak lanjut atas perintah Kapolri. Nah, Pak Kapolda Metro sudah memberikan perintah saat Commander Wis beliau di awal menjabat. Program polisi RW ini merupakan program menghadirkan polisi di tiap-tiap RW untuk membangun interaksi positif yang konsisten antara polisi dan masyarakat. Dan polisi RW ini bertugas sebagai petugas yang penghubung atau liaison officer atau LO. Polri di tiap RW. Sebagai LO, tugas polisi RW ini untuk mendengarkan, menerima, berempati terhadap keluh kesah, keresahan, keinginan, harapan, dan permasalahan masyarakat. Jadi polisi RW itu seperti LO saja, jika dia tidak mampu mengatasi masalah yang ada sendiri, maka dia wajib meneruskan permasalahan yang dilaporkan warga ke Polsek atau Polres untuk diselesaikan segera oleh Polsek atau Polres, tutup Kombes Pol Badkia. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky terhadap program polisi RW yang sedang digagas oleh Polri ini, Bang Rocky? Baik, sebenarnya saya menyapa seluruh para pemirsa Bincang Sahabat Wahyu di seluruh penjuru negeri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilimpahkan barokah atas kehidupannya dan rezeki yang berlimpah barokah. Kalau kita melihat isu yang memang muncul terkait dengan istilah baru polisi RW, padahal sebelumnya kan kita sudah tahu ada polisi di level desa dan kelurahan yang disebut Babim Kamtipmas itu. Yeah. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini selain sampai di level desa kelurahan, kayaknya mau ditingkatkan ke level RW. Saya khawatir ke depan bisa sampai level RT. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, RT RW ini kan model warisan dari penjajahan Jepang. Jadi pembentukan RT RW itu kan warisan penjajahan Jepang ketika Jepang ingin mengontrol sebuah masyarakat itu sampai level satuan masyarakat terkecil. Sehingga akan ketahuanlah siapa yang melawan Jepang, siapa yang memberontak sama Jepang, siapa yang dianggap tidak loyal sama Jepang. Nah, itu kan tujuannya dulu ketika penjajahan begitu. Sehingga dibentuklah ada RT, kemudian ada RW. Sehingga masyarakat itu diatur sedemikian rupa sampai slot simpul yang terkecil itu sampai di lingkungan RT. Jadi ketahuanlah siapa yang masuk keluar dari lingkungan itu, terus kemudian siapa yang dianggap melawan penjajahan Jepang. Nah, saya pikir ini tidak tepat kalau digunakan lagi di zaman yang sudah seperti sekarang, katanya sudah merdeka, kemudian masih kita coba untuk mewariskan model-model tujuan seperti itu. Jadi kalau kita bilang tujuan RT RW tadi, tujuan polisi RW itu kan dikategorikan ingin mengantisipasi ya, mengantisipasi. Ya, itu kalau menurut saya itu rawan sekali itu ditafsirkan oleh berbagai kepentingan. Makanya saya bilang ini berbahaya sekali
Dan kalau menurut saya itu ada ancaman besar bagi kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan kalau boleh dibilang ini negara demokrasi yang sangat terancam. Jadi kalau model gitu nanti tergantung siapa yang akan menggunakannya. Sehingga dia bisa mengontrol sampai satuan masyarakat pemerintahan yang levelnya paling rendah, misalnya sampai ke level RT RW. Sekarang kan level RW, saya khawatir bisa jadi suatu saat sampai di level RT. Dan itu saya pikir sangat tidak ideal, karena kita sudah ada di level kelurahan dan desa yang disebut Babin Kamtipmas. Kalau dari jalur tentara atau TNI kan sudah ada Babinsa itu, Bintara Desa, Bintara Pembina Desa. Itu kan sudah sampai level desa, kelurahan pasti ada. Nah, jadi kalau kita lihat nampaknya polisi lebih maju lagi membentuk polisi RW ini. Nah, sehingga dia mau masuk ke satuan yang lebih kecil lagi, sehingga bisa mengontrol lebih jauh. Dan dengan itu kan kita lihat akan terjadi pembengkakan jumlah personil dan tentu biayanya juga akan Yeah. Jadi saya lihat ada 3 faktor besar di situ yang mungkin nanti kita bisa bedah, bahwa memang ini sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat dan mungkin tidak membuat masyarakat lebih nyaman lagi. Kira-kira begitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Tentu program polisi RW ini kan kita melihat ada pro dan kontranya, Bang Rocky. Saya ambil misalkan dari statement yang pro dahulu. Ini dari CNN Indonesia. Jadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabaharkam Polri Komjen Polisi Fadil Imran mengatakan bahwa program polisi rukun warga atau RW ini disiapkan untuk mendukung operasi pengamanan pemilu 2024. Fadil juga memastikan seluruh jajaran Bahakam Polri akan membidangi fungsi preemptif atau imbauan persuasif dan preventif pencegahan dan telah diberi petunjuk untuk melakukan cipta kondisi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas, salah satunya polisi RW. Nah, apa pendapat Bang Rocky terkait bahwa salah satu program polisi RW ini untuk mendukung operasi pengamanan pemilu 2024? Iya, saya pikir ini kan memang tahun-tahun politik yang menjelang pemilu. Kita menyelenggarakan pemilu itu bukan baru tahun ini saja, kan gitu posisinya. Jadi kan sudah berkali-kali, bahkan kalau boleh dibilang itu sudah berpengalaman lah, kira-kira begitu. Dan kita dengan posisi polisi sampai di desa dan kelurahan kemarin kan dirasa cukup lah gitu ya posisinya. Nah, jadi kalau dibilang ini untuk mengantisipasi operasi, nah ini tanda tanya itu. Istilah operasi itu maksudnya apa? Kan kalau orang tuh dalam benak itu menggunakan diksi itu memang jadi bermuatan tertentu. Kalau dibilang operasi bagi seorang dokter itu berarti penanganan yang serius kan gitu kira-kira. Kalau bagi bagi aparat keamanan namanya operasi pasti juga sangat serius. Nah kalau ini sampai dianggap operasi ini kan menurut saya berarti penanganan yang sangat serius dan sangat serius tentu butuh SDM yang mumpuni, terpilih, kemudian biayanya juga tidak sedikit. Nah ini kan menurut saya jadi beban baru bagi masyarakat sebenarnya. Oke lah kalau dibilang bukan beban bagi masyarakat, ini bebannya di pemerintah. Ya pemerintah kan uangnya dari masyarakat, tarikin semua pajak masyarakat itu kan bisa ditingkatkan lagi nanti pajak-pajak itu. Akhirnya ujung-ujungnya yang membebani masyarakat. Jadi kalau saya lihat tentu ini untuk menyiapkan pemilu tentu memang diperlukan persiapan, tetapi dengan kondisi personal yang ada, saya pikir kan dengan mekanisme yang ada sudah melebihi dari cukup, sehingga dan sudah berpengalaman bertahun-tahun seperti itu. Dengan ini kan berarti ada model baru ini, dengan model baru ada apa gitu. Justru harus dijelaskan dulu ke publik sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan dan dugaan yang aneh-aneh. Apalagi di era-era terakhir ini kan boleh dibilang trust masyarakat atau kepercayaan masyarakat itu kepada pihak kepolisian kan begitu rendah. Setelah berturut-turut ada kasus Sambo, kemudian ada yang kasus Teddy Minahasa yang terkait dengan sabu dan belum kasus-kasus yang lain. Saya pikir ini kalau ditambah lagi seperti itu nanti masyarakat justru tidak menimbulkan simpati, tetapi justru sebaliknya. Oleh karena menurut saya, oke lah, ciptakan kondisi keamanan yang baik, melakukan
preventif. Kalau memang mau mempersiapkan, bekerja sama dengan organ pemerintah yang ada. Ini kan seolah-olah melangkahi berbagai macam prosedur dan berbagai elemen masyarakat. Di dalam tatanan pemerintahan itu, banyak sekali organ yang sudah mengantisipasi penanganan persoalan keamanan, persoalan kamtipmas, persoalan politik, persoalan sosial budaya, dan seterusnya. Itu kan semua sudah ada. Tinggal mau koordinasi aja atau tidak. Di sana ada kantor Kesbangpol, di sana ada kantor kecamatan, di sana ada kantor kelurahan, di sana ada kantor kabupaten, di sana ada dinas-dinas, dan seterusnya. Banyak sekali yang punya yang bisa dikoordinasikan untuk urusan-urusan untuk pengamanan dan untuk urusan mengantisipasi terjadinya ketertiban keamanan. Saya pikir kalau ditambah lagi personel itu, saya pikir justru tidak terjadi koordinasi yang baik dengan masyarakat dan juga dengan pihak instansi yang lain. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Tadi kita dengarkan dari pihak yang pro. Sekarang saya ambil dari salah satu berita dari pihak yang kontra. Saya ambil dari Media Umat tanggal 22 Mei 2023 dengan judul IJM, jangan sampai polisi RW malah perkuat totalitarianisme. Jadi mediaumat.id, Direktur Indonesia Justice Monitor, Agung Wisnuwardana memperingatkan agar jangan sampai polisi RW menjadi malah memperkuat totalitarianisme. Seperti yang digambarkan dalam konsep Orwellian yang digas dalam novelnya George Orwell, ungkapnya dalam program Aspirasi. Jadi polisi jangan jadi alat gebuk oposisi Sabtu 20 Mei 2023. Agung menjelaskan Orwellian adalah cara pandang yang dikembangkan oleh George Orwell dalam novelnya yang berjudul 1984. Dalam novel itu, Orwell membuat tema seputar totalitarianisme, pengintaian massa, pengendalian pola pikir, dan perilaku dari orang-orang di dalam masyarakat yang dilakukan oleh negara. Nah, jadi, meskipun secara konsep seolah baik untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, namun secara ideologis, jangan sampai polisi RW ini menjadi alat politis dan alat gebuk penguasa terhadap rakyatnya, seperti dalam pendekatan Orwellian di mana polisi menjadi alat kontrol dan memata-matai aktivitas masyarakat. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan yang pendapat yang kontra ini, Bang Rocky? Dari Bung Agung Wisnuwardana. Ya, kalau saya melihat tuh memang wajar saja ada pendapat seperti itu dengan kondisi faktual yang berkembang. Jadi lebih dari itu bahkan saya menemukan beberapa pandangan masyarakat, mungkin juga dalam konteks ini banyak juga teori yang bisa dipakai. Jadi kalau hadirnya polisi RW itu kan berarti menambah jumlah aparat keamanan di level RW yang sebelumnya hanya di level kelurahan atau desa. Nah, dengan semakin banyak aparat kepolisian yang ada di suatu daerah, itu kan belum tentu suatu daerah itu menjadi lebih aman dan nyaman. Karena pasti banyak masyarakat yang merasa risih. Ada juga tesis yang mengatakan semakin banyak suatu aparat keamanan di suatu daerah, itu juga pertanda bahwa daerah itu tidak aman atau bahkan rawan keamanan. Kalau daerah itu aman, ngapain ada aparat keamanan di situ? Masyarakat sendiri sudah bisa berswadaya, berpartisipasi untuk bergotong royong menjaga keamanan itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat di berbagai daerah yang fokus kepada wisata, itu mereka menghindari itu supaya nampak adanya aparat keamanan. Karena begitu banyak nampak aparat keamanan berarti menandakan daerah itu image-nya tidak aman. Nah, seperti kalau kita lihat di beberapa daerah wisata itu kan polisi yang berseragam dihindari itu. Akhirnya mereka pakai batik sehingga tidak nampak ada polisi. Nah, ini menurut saya juga harus dipahami betul bahwa masyarakat kita dan dunia internasional itu kebanyakan masyarakat juga memandangnya bahwa kalau semakin ada aparat keamanan di suatu daerah, semakin banyak itu pertanda daerah itu rawan keamanan. Sehingga diperlukan aparat keamanan untuk hadir di situ. Oleh karenanya, dengan menghadirkan aparat kepolisian di samping wilayah RW, itu pertanda ada kerawanan keamanan di level sampai ke RW. Ini menurut saya bukan langkah maju, tetapi langkah yang mundur. Jadi semestinya di level RT RW itu, bahkan di level kelurahan, mestinya kan mereka punya serahkan kepada masyarakat untuk menjaga keamanannya sendiri. Bukankah ini justru melibatkan partisipasi masyarakat yang sangat baik kalau kita lihat.
Jadi kalau kita lihat dengan kondisi seperti itu, justru kita meminimalisir partisipasi masyarakat yang mestinya mereka bisa mengurus, menjaga keamanan sendiri di kampungnya, di wilayah RW-nya, ini malah ditaruh aparat. Dan pasti kalau naruh aparat ada biaya kan, minimal mengangkat dia, memberi gaji, memberi operasional gitu. Itu kan biaya lagi, biaya diambil dari mana? Diambil dari negara kan, negara dari mana? Nyedot pajak kepada rakyat, rakyat juga yang terbebani. Jadi saya setuju itu, jangan juga kita gegabah menciptakan menambah jumlah aparat keamanan baik kepolisian di level yang semakin luas, yang berarti menambah jumlah aparat di suatu daerah, dan itu bagi masyarakat belum tentu nyaman dan belum tentu merasa dia aman, apalagi nyaman gitu. Jadi kalau misalnya begini Mas Wahyu, ada di suatu gedung gitu ya, kemudian gedung itu aman, dari itu aman, kan nggak perlu ada nampak aparat keamanan di situ. Tapi begitu banyak aparat keamanan di berbagai sudut, di berbagai sisi, itu kan orang langsung waspada, ini ada apa? Nah itu apalagi kalau ditaruh di level sampai RW, kita itu kan ada sekitar 80 ribuan desa kelurahan. Nah kalau satu RW saja itu ada 10 setiap kelurahan, setiap kelurahan ada 10 RW saja, bisa kalikan itu. Berarti sekitar 800 ribu RW di seluruh Indonesia. Apa ini mau diisi dengan polisi baru gitu? Dengan jumlah sekian banyak, berapa gajinya? Berapa biaya operasionalnya? Ini kan luar biasa kalau saya. Kenapa tidak dipikirkan bagaimana mengembangkan masyarakat supaya menciptakan keamanan sendiri? Bukankah dulu ada siskamling, ada ronda bersama, mereka bisa menjaga kampungnya masing-masing. Justru menurut saya ini harusnya didorong ke sana. Lalu kenapa ada alasan menjelang pemilu ada istilah operasi? Kalau begitu mending diaktifkanlah sendi-sendi masyarakat, semua keamanan ditingkatkan. Jadi ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa di jelang pemilu, kemudian dibentuk berbagai lini seperti itu di tengah kepercayaan publik terhadap institusi polisi sedang distrust ya, mengalami penurunan dengan berbagai banyak kasus itu. Baik. Begitu Bung Wahyu. Pertanyaan berikutnya, Bang Rocky, siapa yang diuntungkan dalam program ini, Bang Rocky? Masyarakatkah? Atau polisikah? Atau siapa, Bang Rocky? Ya, kalau saya melihat program ini kan mungkin kajiannya tidak transparan, diperlukan atau tidak kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat saya pikir pasti dirugikan. Pertama dari segi kenyamanan, kedua dari segi image. Begitu dipasang ada polisi RW di daerah itu, berarti pertanda daerah itu tidak aman-aman banget gitu. Atau terjadi kerawanan, sehingga diperlukan polisi ada di RW itu gitu. Padahal kalau aman kan ngapain ada aparat di situ gitu. Mending aparat menjaga keamanan yang daerah tidak aman gitu. Kira-kira gitu. Itu yang pertama. Jadi masyarakat dirugikan double. Dirugikan pertama kenyamanan dia terganggu. Kedua, image-nya juga terganggu bahwa daerahnya butuh aparat untuk ada pengamanan di situ. Itu berarti daerahnya tidak aman. Jadi image-nya terganggu, mereka juga tidak nyaman dengan adanya aparat yang masuk di situ. Ketiga, ada beban baru lagi bagi masyarakat. Dengan adanya polisi RW misalnya di seluruh Indonesia, biayanya dari mana kalau bukan dari APBN? Otomatis itu akan membebani baru lagi pajak, dan tentu yang ditarik pajaknya tentu dari rakyat. Nanti rakyat yang akan dibebani berbagai macam pajak dan pungutan. Dengan PPN yang sekarang sudah sampai 11%, itu saja sudah pasti membebani berbagai lapisan masyarakat. Nah, ini mungkin kalau dengan ada tambahan berbagai program lagi, mungkin juga bisa ditambah lagi dengan berbagai pajak dan variasinya di berbagai lini. Nah, saya pikir ini yang paling diuntungkan bukan rakyat, pasti. Mungkin kalau diuntungkan ya tentu karir bagi sebagian aparat kepolisian. Artinya bisa jadi ada job baru gitu, dengan struktur baru yang akhirnya bisa ada ruang baru untuk bisa bersaing, naikkan pangkat dan seterusnya. Di situ pasti dibilang disitulah mungkin ada keuntungan bagi karir berbagai personel. Nah mungkin juga bagi para politisi ada untungnya juga, karena bisa jadi bagi rejim penguasa ini bisa dimanfaatkan atau ditunggangi atau dibajak dengan berbagai kepentingan tertentu. Nah ini menurut saya juga rawan di situ. Oleh karenanya saya bilang ini berlapis-lapis itu.
rakyat dirugikan sampai 3 lapis, keuntungannya bukan di rakyat tetapi bisa di pihak yang lain, bahkan mungkin saya bilang tadi bisa dikendalikan dan dioptimalkan oleh kaum oligarki untuk memanfaatkan situasi seperti itu. Saya pikir begitu, Bang. Baik. Eh, Kemudian Bang Rocky, sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait program-program seperti ini? Apakah ada apa ya sejarahnya atau kisah pada zaman kekhilafahan seperti dahulu pada saat kekhilafah ada gitu? Apakah ada program-program semisal polisi RW ini, Bang Rocky? Iya, kalau kita lihat dalam catatan sejarah Islam ya, di masa pemerintahan khilafah maupun sejarah para sahabat, jangankan polisi RW, polisi sampai level desa aja mungkin tak muncul itu. Karena kan sebenarnya yang keamanan itu tergantung dari kebutuhan. Kalau negara suatu daerah di suatu daerah di suatu negeri atau di suatu negara itu sudah aman, kan berarti sebenarnya aparatnya tidak diperlukan di situ untuk turun di situ. Yeah. Justru menurut saya kekuatan tersendiri masyarakat itu punya kemampuan untuk menjaga keamanan mereka. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam, memang praktis ya, tidak muncul. Kenapa? Jangankan harus sampai ke level kriminal di level nasional saja mungkin tidak muncul terlalu banyak gitu. Tidak seperti sekarang. Yeah. Sabu di mana-mana, begal di mana-mana, keamanan begitu rawan, anak tawuran di mana-mana coba. Kan kita tidak pernah kenal itu di zaman Nabi dan para sahabat ada tawuran anak-anak sekolah itu kan nggak ada itu. Yeah. Juga kita nggak pernah kenal itu ada begal-begal yang aneh-aneh gitu, begal motor, begal kendaraan, dan itu kan tidak begitu masif. Karena apa? Hukumannya juga jelas dan keras. Nah, kalau menurut saya sih posisinya di situ. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan sistem pemerintahan di zaman para sahabat dan di zaman Nabi atau di zaman para khalifah dulu tentu beda jauh. Karena sistem hukum yang berlaku dan sistem pengamanan yang berlaku berbeda jauh. Dan juga masyarakat yang hidup juga berbeda. Sehingga energinya berbeda, potensi keamanan juga berbeda, potensi kriminalnya juga berbeda. Kalau sekarang pencuri banyak karena memang hukumannya begitu ringan. Kalau di zaman Nabi dan para sahabat, ketika diterapkan hukum Islam kan pencuri berpikir berkali-kali karena takut dipotong tangannya kan. Kalau sekarang habis mencuri motor, di penjara sebentar, keluar mencuri lagi dia. Jadi ini menurut saya memang ada sistem hukum, ada aparat penegak hukum, ada aparat keamanan yang memang jadi banyak problem masalah di negeri ini ketika kita menggunakan sistem sekuler tadi. Apalagi mau mengadopsi sistem-sistem yang diwariskan oleh para penjajah. Sistem hukum kita sudah diwariskan oleh penjajah Belanda, sistem struktur pemerintahan kita juga diwariskan sebagian oleh Belanda, sebagian juga oleh pemerintahan model demokrasi ala Amerika, ala Eropa, dan seterusnya. Bahkan sistem RT RW ini kan warisan dari penjajah Jepang. Masa kita mengambil lagi, meniru lagi ada polisi RW di situ. Ini menurut saya mundur beratus-ratus langkah ke belakang. Bukan mundur selangkah ke belakang, beratus-ratus langkah. Begitu, Bung Ayu. Baik, baik, luar biasa Bang Rocky penjelasan mencerahkan untuk kita para kaum muda khususnya dan seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya. Baik, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari saya, Bang Rocky. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita 3 bahaya polisi RW bagi rakyat dan demokrasi. Silakan Bang Rocky. Jadi ada 3 saya catat tuh bahaya kalau melaksanakan dan menjalankan agenda atau program pembentukan polisi RW. Yang pertama kita berarti meruntuhkan modal sosial masyarakat yang berwujud partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanannya. Yang selama ini bisa jadi mereka aktifkan poskamling, menjaga lingkungannya dan seterusnya. Dengan adanya itu berarti kita menafikan mereka, justru menggeser dorongan kepada partisipasi masyarakat digeser kepada pribadi personil aparat. Saya pikir pola pikir yang mundur, konsep yang mundur. Mestinya yang dimajukan adalah bagaimana pemerintah dan negara ini membuat program supaya partisipasi masyarakat itu meningkat. Kalau perlu masyarakat di suatu daerah itu aman nyaman, aparat keamanannya minim sekali sehingga kita mengeluarkan gaji untuk aparat keamanan itu cukup minim di negeri ini. Jadi tidak harus banyak, tapi masyarakat bisa menjaga lingkungannya sendiri dengan aman, dengan nyaman. Nah, kalau ada aparat keamanan di wilayah itu sehingga butuh lebih banyak lagi menandakan daerah
satu tempat itu rawan bukan aparat. Jadi, konsep ini harus potensial dalam konteks ikut dalam di RT, RW, keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Nah, ini harusnya dihidupkan kembali sehingga negara ini menjadi kuat karena kekuatan ada di masyarakat sebenarnya. Yang kedua, dengan adanya program seperti itu pasti butuh anggaran dan butuh personil baru. Butuh personil baru, ada beban baru. Ada beban baru, tentu semakin besar suatu organisasi, semakin banyak masalahnya. Sama dengan kita, struktur pemerintah yang semakin gemuk, organisasi yang semakin gemuk, pasti juga biayanya mahal, kemudian penyakitnya juga banyak. Sama dengan manusia, kalau dia gemuk dan obesitas, itu biaya hidupnya mahal, kemudian resiko penyakitnya banyak. Kan kalau sudah obesitas itu akan ada penyakit aneh-aneh, tekanan darah tinggi naik, kemudian kolesterol naik, dan seterusnya. Rawat penyakit. Jadi menurut saya, organisasi pemerintah itu harus seramping mungkin, sehingga biayanya murah, kedua penyakitnya sedikit. Jadi ini menurut saya harus dipikirkan dengan baik. Jadi konsep polisi RW itu mempergemuk struktur tubuh organisasi kepolisian dan organisasi negara kita. Saya pikir harus dirampingkan. Jadi jangan malah diperluas. Nah, itu yang kedua ya. Jadi terkait dengan anggaran. Yang ketiga, dengan tubuh yang organisasi yang semakin gemuk, tugas yang makin melipat, dan ini tidak fokus meningkatkan profesionalitas, dan ini rawan ditunggangi oleh kepentingan politik rejim. Jadi saya pikir ini yang harus diantisipasi. Yang akhirnya apa? Rejim bisa melakukan kontrol kepada masyarakat, memantau, memata-matai, bahkan ketidaknyamanan akan muncul, dan ini justru menimbulkan kehidupan yang tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling rawan digunakan untuk kepentingan politik penguasa atau rejim yang berkuasa. Nah, ini yang menurut saya membahayakan demokratisasi itu di situ. Nanti para aktivis demokrasi harusnya mengkaji ini. Ketika aparat keamanan polisian sampai di level RW, resiko apa yang bisa terjadi? Apakah orang mengeluarkan pendapat jadi dituding radikal, dituding anti, dituding macam-macam nanti. Nah, ini coba perlu dikaji lebih jauh. Tapi potensi itu sudah ada dan indikasinya sudah jelas. Saya pikir ada 3 bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat dan juga demokrasi yang berkembang, pasti terancam dengan potensi dengan indikasi yang ada. Saya pikir itu Bung Wahyu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita terkait 3 bahaya polisi RW bagi rakyat dan demokrasi. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kalangan muda di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan acara ini bisa terus berjalan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Wahyu dan juga kepada Bang Rocky yang senantiasa menjadi narasumber untuk acara bincang-bincang bersama sahabat Wahyu. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.